Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sahabat NU di mana saja berada, bersyukur kali ini kami bisa menjumpai sahabat-sahabat sekalian. Doa kami semoga para sahabat NU di mana saja berada selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dan ke depan kita jalani hidup dengan penuh harapan. Berjumpa lagi dengan saya Nasirun Sahroni. Jadi kali ini kami ditemani bersama dengan Bapak Kiai Raden Salaman Adiningrat. Beliau adalah Mustasar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok. Sebelumnya beliau adalah Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok periode yang lalu, dan bersamaan itu saya dulu juga sekretaris Tanfidiyah pada saat belum menjadi ketua. Kali ini kami mengajak berbincang dengan beliau terkait dengan pengkaderan di Nahdlatul Ulama. Kita tahu yang sedang berjalan saat ini adalah ada banyak pengkaderan yang dilaksanakan baik oleh lembaga, badan otonom maupun Nahdlatul Ulama. Kita mengenal ada namanya Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, kemudian kita juga masih mengenal ada namanya PKP NU. Jadi antara MKNU dan PKP ini sama-sama pengkaderan, namun tentu ada bedanya. Nah, kita akan berbincang bersama beliau terkait dengan dua hal ini. Meskipun sebenarnya ada juga beberapa pengkaderan yang dilaksanakan oleh badan otonom seperti yang dilakukan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama, dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor, dan bahkan dilaksanakan oleh beberapa lembaga di Nahdlatul Ulama. Pak Kiai Salamun, jadi saya mohon kita butuh pencerahan barangkali buat sahabat NU ini terkait dengan dua pengkaderan yang hari ini kita tahu berjalan baik di kota-kota besar di Jakarta, Jabodetabek maupun di daerah-daerah lain, yakni Madrasah Kader Nahdlatul Ulama atau MKNU, bersamaan pula ada namanya PKPNU. Jadi saya ingin mendengar dari Pak Kiai Salamun, karena kebetulan beliau adalah lulusan atau alumni PKP angkatan pertama yang dilaksanakan oleh PBNU pada waktu itu, karena tidak salah di Rengas Dengklok ya. Artinya cukup pantas beliau menjadi narasumber kita untuk pembahasan pada kali ini. Mohon sedikit dijelaskan sejarah atau mulainya diadakan PKP. Saya kira PKP dulu, nanti baru kita mengalih ke MKN. Jadi sejarahnya dilaksanakan dan mulai kapan kami berserah dan perkenalkan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat NU Kota Depok, mungkin sebagian sudah tahu saya dan bagi yang belum tahu, nama saya Raden Salaman Adiningrat. Sejak hasil konferensi 2019 saya oleh teman-teman NU dimasukkan sebagai mustasar atau penasehat. Setelah sebelumnya di periode 2013-2018 saya adalah ketua PCN Kota Depok. Terkait isu atau tema yang tadi ditanyakan oleh Pak Khatib Surya Kiai Sahroni, sebetulnya begini Kiai, bahwa sebelum Muktamar 2010 di Makassar, Nahdlatul Ulama di berbagai jenjang memang belum memiliki kepastian pengkaderan. Bentuknya seperti apa? Ya, bukan bentuknya. Kepastian Aturan mainnya pun belum ada. Sehingga sebelum Muktamar 2010 di Makassar, Muktamar ke-32, rata-rata para pengurus NU itu ya diambil dari jenjang-jenjang kepengurusan pengkaderan yang dilaksanakan oleh Banom ataupun oleh lembaga-lembaga yang secara
apa ya, secara ruhiyah ada kaitannya dengan NU, misalnya oleh PMI. Jadi waktu itu hampir tidak ada pengkaderan untuk pengurus NU. Sehingga 2010 Muktamar 32 Makassar, salah satu putusan strategisnya adalah bahwa pengurus harus sudah melalui pendidikan pengkaderan yang waktu itu diberi nama PKPNU, Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Sebentar, berarti PKP itu lahir karena hasil Muktamar 32 Makassar. Makassar ya. Ya. Kebetulan saya juga menghadiri. Ya. Jadi 2 tahun setelah Muktamar, tepatnya 2012, PBNU sudah siap untuk melakukan pengkaderan. Kebetulan waktu itu saya salah satu peserta pengkaderan PKPNU pertama. Karena memang nasib, mungkin di awal panitia waktu itu menjelaskan kenapa Anda, termasuk saya waktu itu ya, yang diundang adalah karena waktu itu ada 4 daerah di Pulau Jawa yang dianggap NU-nya paling terbelakang, mengenaskan. Ya, yaitu Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, dan Madiun Raya. Ini adalah 4 lokasi di Pulau Jawa yang NU-nya dianggap harus diberikan dorongan yang lebih dibanding di tempat lain yang sudah jalan. Dan ternyata di Jawa Timur pun ada, yaitu Madiun Raya, yang dianggap masih kurang, ya, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, lalu ada beberapa lain saya tidak hafal. Nah, waktu itu kami 32 orang dididik di kader selama 10 hari 9 malam. 10 hari 9 malam. Dengan berbagai materi tentang bagaimana NU, bagaimana mengelola NU, dan bagaimana menjadi kader NU, termasuk di doktrin 9 perintah kader yang harus dijalankan oleh peserta PKP. Itu semua kita lalui dengan riang gembira ya, 9 malam 10 hari itu. Karena buat saya secara pribadi itu pengalaman yang luar biasa. Oh ya, peserta yang waktu itu hadir tidak sekonyong-konyong jadi peserta. Tapi kami melalui seleksi. Kebetulan dari Kota Depok waktu itu 3 orang yang diseleksi, lalu saya dinyatakan yang layak untuk dikader. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu secara singkat kegiatan ini kemudian booming dari 2012 dan seterusnya sampai di angkatan yang ke-7 atau ke-6 itu ada perubahan di mana PKP itu tidak 9 hari 10 hari 9 malam, tapi disingkat menjadi 4 hari 3 malam. Waktunya ya waktu itu. Sebagai produk PKP, saya melakukan apa yang sudah diperintahkan sebagai kader PKP, yaitu menjadi penggerak NU di Kota Depok. Ya entah gerak saya dianggap oleh para sepuh-sepuh NU di Depok dianggap cukup atau tidak, yang pasti 2018 ketika terjadi konferensi, 2013 1 tahun setelah saya ikut PKP, ada konferensi di Depok, lalu saya diminta oleh para kiai musyawirin untuk menjadi ketua NU. Begitu. Baik. Jadi PKP sendiri itu lahir setelah kongres atau pada saat kongres Muktamar ke-32 di Makassar. Dan itu menjadi amanat organisasi tentunya dan harus dijalankan, dan ternyata sudah dijalan. Panjenengan termasuk angkatan yang pertama mengikuti pengkaderan di PKP tersebut. Dan hari ini PKP cukup masif, wabil khusus di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memang di Jawa Barat dan kota-kota lain barangkali belum semasif di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi bersyukur bahwa ini direspon oleh sahabat NU di mana saja berada. Hari ini kami masih mendengar bahwa PKP masih terus berjalan. Nah, 2
jenis pengkaderan yang tadi kita sebut di awal, yaitu MKNU dan PKPNU, sama-sama pengkaderan. Tadi sudah dijelaskan apa itu PKPNU dan kapan mulai. Nah, sekarang mohon juga diberikan penjelasan terkait dengan MKNU, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Iya, jadi setelah PKP berjalan dalam periode hasil Muktamar Makassar, Muktamar Jombang tetap memandang bahwa pengkaderan yang dilakukan oleh NU secara internal adalah sesuatu yang strategis. Lalu itu tetap kemudian dijadikan semacam agenda yang harus dijalani oleh semua kader. Hanya memang kemudian pasca Muktamar Jombang 2015 ada peningkatan pengkaderan, di mana pengkaderan itu ada jenjang yang namanya madrasah kader, ada juga jenjang yang namanya pendidikan kader penggerak, di mana kemudian madrasah kader NU itu di awal yang diamanatkan Muktamar harus dilaksanakan paling lambat 3 tahun setelah Muktamar. Artinya kalau Muktamar 2015 berarti di 2018 sudah harus dijalankan MKNU ini. Nah, makanya kemudian MKNU identik dengan pengkaderan yang harus dijalani oleh pengurus yang sudah kadung menjadi pengurus. Sehingga waktu itu Rais Suriah kita pun waktu itu masih Kiai Ma'ruf Amin yang kemudian Rais Am ya, ikut melakukan MKNU angkatan pertama. Nah, saya sendiri sebagai ketua NU 2008 sampai dengan 2018, saya juga mengikuti pendidikan MKNU yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Barat waktu itu di pesantren Asdiqiyah 3. Yang ingin saya cerita adalah bahwa apa yang saya terima pendidikan materi dan seterusnya di PKP NU hasil Muktamar 32 Makassar, kemudian seperti diperas saripatinya, kemudian menjadi materi MKNU hasil Muktamar Jombang, di mana memang ada beberapa yang baru karena memang kebutuhan. Misalnya dulu ketika PKPNU hasil Muktamar Makassar belum begitu penting aspek dakwah digital. Di MKNU sekarang hampir di semua materi atau di semua jenjang yang dilakukan itu ada aspek dakwah digital yang memang hari ini NU kedodoran, sehingga ada perkembangan materi. Tetapi tentu saja apa yang didapat di MKNU yang hanya 3 hari 2 malam berbeda hasilnya dengan apa yang didapat PKP yang 10 hari 9 malam. Nah, kemudian di hasil Muktamar Jombang juga ada pengkaderan yang dikhususkan untuk calon suriah, namanya PPWK, yang itu adalah khusus untuk pengembangan wawasan keulamaan untuk calon-calon suriah, yang tentu pesertanya adalah para rois atau jajaran katib, jajaran suriah. Nah, ini yang di Muktamar Makassar belum ada. Ditambah lagi pengkaderan di hasil Muktamar Jombang itu ada juga pengkaderan untuk profesional. Artinya memang Nahdlatul Ulama sadar bahwa warganya itu terpencar di berbagai profesi dan kelompok, sehingga mereka yang selama ini tidak pernah dirangkul hendaknya dirangkul, tetapi sebelum dirangkul harus ditertibkan KNU-nya melalui proses pengkaderan untuk para profesional seperti itu. Nah, PKP sendiri tetap ada di hasil Jombang 2015, di mana PKP kemudian diambil alih oleh lembaga. Misalnya lembaga dakwah PBNU melakukan pendidikan kader penggerak untuk calon dai, atau LTM PBNU melakukan PKP untuk penggerak muharib masjid. Nah, saya paham yang tadi
Pak Katib tanyakan tentang PKP yang merupakan kelanjutan dari hasil Muktamar 32 yang sampai hari ini pun masih berjalan, dan ternyata ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang berminat mengikutinya banyak. Nah, ini kan seakan-akan PKP ini di luar, ya, dalam tanda kutip di luar apa yang diinginkan oleh pendidikan pengadilan hasil Muktamar Jombang. Nah, saya memberikan pendapat dalam hal ini, ya, bukan memberikan penilaian bahwa PKP yang hari ini dilakukan oleh tim yang sebetulnya dulu adalah timnya PBNU juga, hasil Muktamar 32 di Makassar, memang secara ideologisasi dan menciptakan militansi kader materinya luar biasa, sehingga eksis, sehingga orang ketika mengikuti itu merasa menemukan bagaimana saya seharusnya menjadi seorang Nahdlatul Ulama atau jadi Nahdiyin, sehingga ini tetap berjalan, walaupun secara resmi sebetulnya pendidikan kader hari ini ya MKNU, pendidikan wawasan keulamaan, pendidikan untuk para profesional dan seterusnya yang 5 macam di luar yang diteruskan hasil Muktamar 32. Tetapi secara fungsional ternyata kader-kader hasil PKP yang kelanjutan Muktamar itu memang sangat membantu pergerakan Nahdlatul Ulama di tiap daerah, sehingga ya eksis seperti itu. Baik, saya kira nampak jelas dan di para sahabat NU memang seringkali bukan membenturkan, tapi sering membahas berhadapan-hadapan apa itu PKP yang sekarang dijalankan dengan MKNU yang hari ini dijalankan sebagai bentuk amanah dari Muktamar Jombang. Dan ini bagian dari bukan sih penjelasannya, tapi apa namanya? Ya, seri pengalaman. Nah, tentu tidak perlu dibeda-bedakan atau dinilai sepihak seperti apa PKP dan seperti apa MKNU. Karena ini berjalan di masyarakat juga sangat responsif masyarakat. Jadi sahabat NU itu cukup apa ya, merespon ini. PKP berjalan dengan caranya, ya, dan di mana-mana diterima oleh sahabat NU, bahkan tadi disebut untuk kelompok profesional, dan itu juga direspon baik. Kami tentu bersyukur sebagai apa namanya ya boleh juga sebagai pengurus NU ya melihat gelagat masyarakat yang sudah mulai banyak yang mau bergabung dengan NU, memulai belajar NU. Bahkan di pengkaderan mereka juga banyak sekali yang hadir yang sebelumnya belum kenal NU. Saya kira ini menjadi momen yang baik dan ya perlu juga tetap berjalan gitu. Jadi kita tidak perlu memisahkan mana PKP, mana MKNU. Saya kira tidak usah. Biar berjalan. Menurut saya ya, PKP sesuai dengan caranya, kemudian apa namanya? MKNU dengan caranya. Karena MKNU kan bagian amanah. PKP juga amanah, tapi saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa PKP yang dimaksudkan oleh hasil Muktamar Jombang ada tadi yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga ya, lembaga seperti LTN, penggerak masjid dan LDNU, penggerak sebagai dai dan banu-banu yang lain. Nah, sekali lagi saya kira kita tidak perlu membeda-bedakan. Bagaimana menurut? Ya, jadi begini. Ketika kemudian berjalan di masyarakat tidak ada persoalan sih sebetulnya dua-duanya dibutuhkan oleh kaum Nahdiyin. Tetapi ketika kemudian ada semacam gap, apalagi misalnya begini, ketika PKP sudah selesai, warga NU yang ikut PKP bertanya, ini kok saya ikut PKP tapi tidak dapat sertifikat dari PBNU misalnya ya. Kan ada pertanyaan begitu juga ya. Nah, ini kan harus dipahami juga oleh peserta dari awal bahwa PKP yang sekarang dilanjutkan oleh beberapa aktivis atau tim PKPNU, kelanjutan dari Muktamar
Makassar itu memang sudah dalam tanda kutip di luar dari mekanisme yang dihasilkan oleh Muktamar Jombang. Nah, sehingga untuk menjembatani ini, kalau saya sebagai mantan atau sebagai peserta PKP dan MKNU, hasil produk dua muktamar, ya sebetulnya itu kan hal yang sederhana, tinggal para pemangku kepentingan di PKP versi lanjutan dengan MKNU versi Muktamar Jombang bertemu satu meja lalu bicara, kan pasti ketemu, persoalan kan selesai. Ya seperti itu sebetulnya, sesederhana itu. Cuma kalau kemudian belum ketemu ya kita doakan supaya segera ketemu. Kalau perlu nanti kita ketemukan. Gitu. Kalau ketemu di podcast ini. Saya kira gitu ya. Ini menarik ya. Boleh nanti para sahabat NU ya. Boleh silakan komen nanti di channel kita ini, pendapat, kemudian boleh share juga. Tapi tidak usah marah-marah, karena ini semua tadi baik PKP maupun MKN adalah lahir dari sebuah muktamar yang tentu itu menjadi kepatuhan sendiri bagi siapa saja yang mengaku NU, apalagi sebagai pengurus. Kembali terkait dengan MKN tadi, saya kira kan nanti amanah dari muktamar bahwa siapapun yang akan masuk menjadi pengurus atau yang hari ini sudah menjadi pengurus tapi belum mengikuti MKNU sebagai amanah organisasi, saya kira segera saja itu mengikuti MKNU. Nah, terkait PKP karena tadi kita coba nilai sama-sama dibutuhkan sebenarnya. Ya itu saya kira tetap bisa berjalan. Namun saya pernah ketemu langsung dengan Sohibul PKP barangkali kalau boleh saya sebutkan. Beliau pernah menyampaikan bahwa untuk MKNU berjalan terus, karena itu amanah organisasi, dan PKP juga berjalan, dan itu memang disampaikan khusus buat warga NU yang barangkali belum jadi pengurus dan belum mau jadi pengurus. PKP itu bagian penting yang perlu diikuti. Saya kira itu, sehingga nanti PKP berjalan dengan apa adanya, MKNU juga berjalan sesuai dengan amanah yang diamanatkan oleh muktamar. Saya setuju tadi para pemangku kepentingan baik di PKP maupun di MKNU bisa ketemu lah membahas. Apalagi ini juga momen sebentar lagi segera juga ada momen muktamar dan ada lagi dualisme pemikiran terkait kehadiran di Nahdlatul Ulama. Saya kira itu sahabat NU, ini perbincangan tentu tidak akan kami tuntaskan karena biar penasaran. Silakan yang hari ini masih memperbincangkan apa itu PKP dan MKNU boleh dengan cara berpikirnya, tapi kami menunjukkan dari pendapat kami dan mudah-mudahan ini bagian dari ya sharing lah, ya sharing pendapat dari Pak Kiai Raden Sansan. Sebaik closing, monggo apa yang perlu saya sampaikan? Iya, jadi tadi saya menyampaikan MKNU kan pemikirannya kenapa harus dimunculkan, harus diwujudkan dan diwajibkan, karena memang sebagai seorang pengurus harus punya standar berpikir, standar gerak, standar berkiprah. Nah, MK inilah cara PBNU memastikan bahwa pengurusnya di tiap level manapun mempunyai standar pemikiran, standar harokah, dan standar ibadah yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan para muassis Nahdlatul Ulama. Sementara yang dicapai lewat PKP NU yang kelanjutan Muktamar Makassar hari ini adalah bagaimana rakyat awam yang selama ini memang ibadahnya mungkin sudah ikut ulama NU, tetapi NU dalam pengertian sebagai sebuah harokah kan mereka masih tidak standar, sehingga ketika ada upaya lewat PKP ini sebetulnya upaya yang sangat baik sekali, sehingga seakan-akan ketika MK ini tentu untuk memenuhi kebutuhan para pengurus saja sangat berat tenaganya. Maka untuk yang ngurus Nahdliyin yang belum jadi pengurus ya biar diurus oleh PKP. Di sini sebetulnya sinergitas yang sangat luar biasa. Hanya sekali lagi poin dari saya, bagaimana pemangku kepentingan di MKNU
dalam hal ini mewakili PBNU bisa bertemu dengan para aktivis NU yang memang sudah lahir batin berjuang lewat pendidikan kader penggerak NU kelanjutan dari Muktamar 32 dengan segera sehingga tidak ada persoalan seperti itu poinnya. Baik, saya juga membuat closing barangkali terkait dengan MKN pada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh tingkatan di seluruh Indonesia maupun dunia. Jadi karena ini amanah organisasi yang harus dijalankan, kalau mau jadi pengurus atau yang sudah menjadi pengurus kok belum mengikuti madrasah kader NU, maka segera saja mengikuti pengkaderan yang diamanatkan oleh hasil Muktamar Jombang yaitu MKN. Saya kira itu saya terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus bergerak berdakwah melalui Nahdlatul Ulama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.